Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali hari ini kita bersama Bapak Iqbal. Ya, Ya, insya Allah yang disampaikan Pak Iqbal ini ilmunya bermanfaat ya. Sebelum kita kenalan dulu dengan Pak Iqbal ini siapa dan bagaimana sejarahnya beliau bisa jadi guru. Silakan Pak Iqbal. oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Iqbal Firmansyah. Umur saya sekarang 24 tahun. Oke, Saya lahir di Rembang. Rembang. Iya, Rembang. Rembang, Jawa Tengah. Kota. Dan saya kelahiran tahun 2001. 2001. Saya masih SD itu Pak. Baru SD itu. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Untuk mengenai kenapa dulu saya bisa jadi guru ya. Ya. Nah, sebelum itu dulu awal itu saya tuh nggak ada niatan sama sekali. Jadi ya, berhubung itu waktu itu dulu sejarahnya itu saya ngambil kuliah kan S1 tentang teknik informatika. Oke. Jurusan teknik informatika. Agak besarin sedikit suaranya Pak, maaf. Emang ya kedengeran? Ya kedengeran dikit. Kedengeran kan? Ya kedengeran. Nah, waktu itu saya sambil ngerjain skripsi. Skripsi. Nah, untuk skripsian itu saya ngambil ini mengambil apa namanya tentang di sekolah itu kan kita harus ngerjain skripsi itu kan harus penelitian betul. langsung. Oke. Nah, berhubung saya kan ngambil di sekolahan, Ya. di sekolah yang pertama yaitu di SMK Citra Bangsa. Citra Bangsa, oke. Nah, dimana di sekolah di situ saya ibaratnya kayak magang lah statusnya. Magang, oke. Sambil ngerjain laporan skripsi, ya. skripsi itu. Nah, berhubung di situ kan sesuai jurusan saya yang saya ambil karena di sekolah situ ternyata kayak buka bisnis RTW.net gitu. Ya. Oke. Sebenarnya disitulah saya menculik-culik tuh internet. Kayak RTW.net-nya itu apa? Pas RTW.net ternyata sekolah situ itu sambil buka kayak jual jasa internet, jadi pelanggan. Jadi, itu masuk Teva ya kalau nggak salah? Bukan. Ini kayak bisnis buat kecil-kecilan lah. Itu untuk antar guru atau untuk sekolahnya? Bukan, jadi untuk kata kepala sekolah ini tuh dikhususkan untuk kalau misalnya itu kan nanti setiap pelanggan yang udah jadi pelanggan di sekolah situ, nah nanti uangnya itu akan dibelikan alat buat praktek murid. Berarti jatuhnya UP ya, untuk produksi. Mungkin terus gitu bukan? Bukan sih, itu cuma kayak tambahan. Kalau menurut saya sih ya ada benernya sih, soalnya uangnya kepake buat tambahan. Pembelian alat gitu ya. Oke. Saya kan alat setiap tahun kan naik harganya. Iya betul. Hanya diambil dari situ. Oke. Saat ini berarti Bapak mengajar di bidang teknik TKJ lah. TKJ dalam apa, komunikasi jaringan? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan, oke. Berarti kan Bapak sudah ada ilmu yang mumpuni dalam bidang tersebut ya, lalu diajarkan. Tantangan apa yang Bapak hadapi di era digital sekarang nih, dengan siswa-siswa yang mungkin sudah terkontaminasi dengan sosial media dan lain-lainnya? Bagaimana Pak? Tantangan yang pernah saya alami itu biasanya siswa itu kadang belum mudah dipahamin yang saya ajarkan. Itu tantangan. Jadi saya ngajarinnya ya sampai dia mengerti. Jadi begini saya Berarti ketika siswa ini belum paham, lalu Bapak mengajarkan siswa tersebut sampai benar-benar paham gitu. Iya.
Oke, lalu gini, semisal kalau ada anak yang menggunakan media sosial atau menggunakan aplikasi sosial tersebut gitu ya, media sosial tersebut dengan tindak yang membuli atau hal-hal yang negatif lah, itu bagaimana menurut Bapak? Membuli sesama teman seperti itu ya. Ya, Itu sih jangan sampai ya. Kalau membuli kan bisa mengakibatkan anak itu jadi down, ya, jadi turun. Nanti lama-lama dia kan kayak stres gitu. betul betul. Jadi tingkat stresnya bertambah gitu lah ya. Ya, tapi kan gini, semisal di sosial media itu yang kita tujukan itu bukan orang tersebut gitu, tapi orang tersebut katakanlah baper gitu, atau dia merasa kena dari status yang diberikan oleh temannya. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak tuh? Tanggapan saya, ya saya bilangin ke teman-temannya ya, tolong jangan bully dia, kasihan. Kalian kan teman antara satu kelas, jadi usahakan bergaullah dengan teman dengan baik, karena teman bisa jadi nanti bisa jadi kamu dia sukses, nah bisa nanti kamu nanti dibawa sama dia. Iya betul. Jadi apa ya namanya, saling tolong menolong harusnya seperti itu lah ya. Iya. Kan kalau kita lihat indeks dari apa ya namanya, kenakalan remaja itu termasuk salah satunya dari sosial media gitu ya. Untuk mencegah dari kenakalan remaja yang ada di sosial media itu, salah satu kiat-kiatnya dari Pak Iqbal itu gimana? Kenakalan remaja. Iya, kan kalau kita lihat di sosial media, maaf, perempuan-perempuan sudah mulai asik dengan jogetan-jogetannya kan gitu ya. Terus kalau yang laki-lakinya dengan cara membuat konten kasar atau berkata-kata kasar lah gitu, kira-kira apa kiat-kiat untuk mencegah anak ini nih terkontaminasi dari sosial media tersebut gitu. Oke, untuk mencegah dari hal-hal seperti itu, sebaiknya kita beritahu nih kepada orang tua anak tersebut. Kan kita nggak 24 jam ngawasin anak orang kan? Betul. Sebaiknya kita bermusyawarah lah sama orang tua. Nah, kita bilang ke orang tuanya, ibu atau bapak atau ibu, sebaiknya anak ibu ini di jam-jam rawan seperti jam 2 kadang dia keluarnya nggak tahu, kadang ikutan tawuran segala macam. Nah, baiknya dilakukan ke hal-hal yang positif seperti ibu ngajarin mengaji, kemudian mengajarin misalnya ibu mau nyuruh dia mau beli lauk contohnya, kayak beli sayur, apa dan lain-lain. Terus ibu juga jangan lupa menasihati juga, nah ini udah malam, pulangnya jangan malam-malam ya gitu, takutnya nanti ada begal atau segala macam. Oke, berarti itu adalah salah satu pencegahan anak supaya masih terlindungi dari hal-hal yang negatif gitu ya. Nah itu tadi kan kita ngomongin masalah lingkarannya tadi ya, orang tua, guru menjaga siswa atau menjaga anak tersebut di lingkungan sekolah. Saat di rumah dia terpantau oleh orang tuanya. Nah ini yang paling penting. Saat dia di lingkungan teman-temannya, kita nggak tahu sebagai guru, orang tua juga kurang tahu sebagai orang tuanya, dan anak ini dia memegang kendali atas dirinya sendiri pada saat dia sedang bergaul. Itu gimana cara untuk memberikan pemahaman untuk siswa atau anak tersebut supaya dia bisa lepas dari hal-hal negatif tersebut? Oke, untuk di lingkungan sekolah ya misalnya ya, di lingkungan sekolah kayak guru ya, kayak yang pertama itu guru secara ngomong nyampein secara empat mata gitu. Kita perlu menasihati anak tersebut, supaya biar gimana cara nasihat biar menghindari hal-hal yang negatif tersebut. Oke.
Jadi guru itu memberikan nasihat yang berupa contoh, nah kamu di rumah ngapain aja, dia cerita begini Pak. Nah untuk semisal kita ngajarin, coba nanti kamu cita-citanya nanyain tentang hobinya apa, kamu hobinya apa, misalnya contohnya kayak main bola, futsal, silakan. Tapi jangan lupa tugas dari orang tua, kita memberikan hal-hal yang positif buat anak tersebut supaya tidak terpengaruh sama teman-temannya yang negatif. Berarti disinilah peran guru dan peran orang tua itu sangat penting gitu ya, untuk menjaga anak ini maupun di luar sekolah maupun di luar rumah, ketika saat bergaul dengan teman-temannya dia menjaga dirinya sendiri. Iya betul. Ya Bu, boleh? Iya bisa gitu ya. Lihat dulu, cekan dulu rusaknya apa. Oke. Oke, mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak Iqbal. Mungkin hanya ini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.